Selamat pagi Blimade. Pagi, Mbak. Oke, nah seperti yang udah kita agendakan, kita mau ngobrol-ngobrol tentang seri oposisi gitu. Tapi mungkin bisa Blimade kenalan dulu karena belum semuanya mungkin kenal dan biar bisa kenal juga. Saya Madi Supriyatna, saya visiting fellow, visiting research fellow sebenarnya di ICS Yusof Ishak Institute di Singapura. Sekarang saya tinggal di Jogja, sudah lama berkelana kemana-mana. Wah, udah banyak banget pengalamannya berarti. Iya. Oke, berarti ini adalah orang yang tepat untuk kita bisa tanya-tanya. Kurang lebih mungkin ya nggak banyak sih pertanyaannya, Bli. Yang jelas semoga bisa bikin teman-teman punya wawasan lebih banyak juga tentang oposisi gitu. Nah, sekarang ini kita kayaknya bisa ngelihat gitu ya, Bli, kalau nggak ada oposisi gitu, baik dari sisi partai politik ataupun dari elektoral itu sendiri. Nah, menurut Blimade sebenarnya apa sih gitu konsep oposisi? Pertama-tama konsep ini kan berasal dari konsep negara yang dikelola secara demokratis ya. Oposisi itu adalah satu kekuatan yang menjadi counterbalance, menjadi penyeimbang dari kekuatan mereka pihak yang berkuasa yang menang pemilu. Dan biasanya itu kan ada kalau dalam demokrasi parlementer itu ada di parlemen. Ya, dan juga orang-orang di parlemen ini kan juga punya elektoratnya sendiri. Ya, mereka biasanya kalau apa namanya di negara-negara dengan sistem parlementer selalu ada yang namanya kabinet oposisi. Jadi apa saja kabinet yang ada di pemerintahan mereka punya cerminnya gitu ya. Orang yang tidak duduk di pemerintahan tetapi mereka bertindak mengawasi mereka yang ada di pemerintahan. Seperti umpamanya ada menteri dalam negeri, ada menterian dalam negeri di oposisi ya, mereka yang membidang itu dan melihat bagaimana kerjanya kementerian dalam negeri yang berada dalam pemerintahan berkuasa. Konsepnya sebenarnya seperti begitu. Dan itu dari parlemen ke organisasi-organisasi masyarakat sipil sampai ke elektoratnya. Ya, jadi sebenarnya konsep bahwa kekuasaan itu harus ada imbangannya, ada alternatifnya, ada yang menawarkan visi yang lain gitu ya, visi kebijakan. Oh, bukan kebijakan itu yang seharusnya ditempuh, tapi kebijakan yang ini. Gitu ya. Kalau seandainya di negara lain fokus dari pemerintahan Jokowi ini ya adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran. Ya, kalau oposisinya benar, itu akan selalu dipertanyakan, ya kan? Dipertanyakan apakah grand design-nya dipertanyakan ataukah pelaksanaannya yang dipertanyakan gitu ya. Kalau grand design-nya kalau tidak membangun infrastruktur, lalu apa alternatifnya? Ya, begitu. Nah, itu yang disodorkan sehingga elektorat mereka yang tidak terlalu terlibat dalam partai politik, tidak terlalu terlibat dalam politik itu mengerti sebenarnya masalah mendasarnya itu apa, jalan keluarnya itu apa, atau alternatif bukan jalan keluarnya, tapi alternatif itu apa gitu ya. Apakah ini alternatifnya lebih baik atau yang sekarang ini yang lebih baik. Nah, kayak begitu, itu konsep oposisi yang sebenarnya. Jadi dan juga ada oposisi itu mengandaikan sebuah civil society yang vibrant atau masyarakat sipil yang benar-benar kuat dan berfungsi yang menjadi pengimbang dari pihak yang berkuasa. Itu sih kalau menurut saya konsep oposisi. Oke, dan fokus studi Blimade kan salah satunya adalah tentang militerisme gitu ya, Bli. Betul. Menurut Blimade sendiri ada nggak sih sejarah dari kekuatan militer di suatu negara yang menjadi oposisi gitu, oposisi pro rakyat, dan gimana mereka melakukannya? Mungkin bisa ceritakan. Banyak sebetulnya, tapi itu nggak benar. Militer tidak boleh menjadi oposisi, tidak boleh menjadi kekuatan politik, mereka hanya alat. Ya, mereka hanya alat. Dan bahkan panglima tertinggi mereka adalah presiden yang biasanya seorang entah dia sipil atau mungkin mantan militer gitu ya, tidak masalah. Tapi jelas bahwa statusnya sudah disipilkan. Nah, mereka tidak boleh menjadi oposisi. Kalau mereka punya pandangan lain tentang pemerintahan, ya satu-satunya jalan keluar untuk mereka adalah tutup mulut. Ya, tidak melakukan apa-apa. Ya, itu sulit sekali.
MacArthur tidak setuju dengan kebijakan Eisenhower ya, tentang Korea. Dan yang terjadi adalah dia ngomel di belakang. Eisenhower tahu, dia dipecat dan dia tidak bisa bikin apa-apa. Ya. Dia tidak bisa melawan kebijakan pemerintahan yang sah, gitu ya. Karena militer itu bukan fungsi mereka berada di situ. Ya, mereka adalah alat negara, itu titik gitu. Kalau mereka mengklaim bahwa saya mengatasnamakan negara, ini kepentingan negara, saya membela kepentingan negara, nggak bisa. Ya, kepentingan negara itu didefinisikan dalam negara modern itu oleh pemerintahan yang sah, yang dipilih gitu ya secara demokratis. Jadi nggak ada yang namanya tentara oposisi itu, nggak ada yang namanya tentara pro rakyat. Tentara itu tentara. Mereka mungkin boleh menolak perintah kalau seandainya penguasa mengatakan ada demo di situ, kamu ke sana tembak. Mereka bisa mengatakan tidak, kami tidak mau, karena ini rakyat. Ya. Nah, di situ ada judgement moral daripada orang. Tapi lebih dari itu, mereka nggak boleh melakukan apa-apa. Ya, dan saya kira kalangan militer Indonesia sekarang itu makin mulai mengerti itu. Ya, dulu juga mungkin mulai mengerti itu. Mungkin saya paham bahwa bagaimana Soeharto merangkak berkuasa selama 2,5 tahun gitu ya. Dia tidak berani langsung mengambil alih kekuasaan karena memang paling tidak itu ada dalam konsep mereka bahwa apa yang mereka lakukan ilegal, dan ketika mereka menemukan bahwa yang ilegal ini mungkin dilakukan, ya mereka lakukan. Itu yang salah ya. Oke. Berarti di Indonesia sendiri gitu TNI sebagai kekuatan non parpol berarti nggak bisa ya beli untuk menjalankan fungsi non oposisi. Mereka nggak bisa, dan bahkan mereka juga bukan kekuatan dalam pengertian politik. Okay. Mereka adalah tangan dari pemerintahan yang berkuasa yang bertindak atas nama negara. Gitu. Tugas mereka ya menjaga bahwa negara ini tidak terancam oleh kekuatan dari luar. Kalau persoalan di dalam negeri itu serahkan pada polisi. Mereka tidak punya hak untuk apapun juga gitu ya. Mereka mungkin kalau dalam situasi sekarang di Indonesia kita masih berkompromi dengan mereka. Mereka militer, khususnya yang Angkatan Darat, boleh memiliki komando-komando teritorial. Itu oke lah, sampai sekarang kita masih tolerir. Ya. Tetapi fungsinya apa? Ya, fungsi keamanannya apa? Ya kan, fungsi pertahanannya apa? Ya, karena mereka tidak bisa mengurusi fungsi keamanan. Mereka tidak boleh nangkap maling misalnya. Iya. Ya, walaupun mungkin sebagai warga negara mereka bisa berpartisipasi menangkap maling, tapi menangkap maling harus kemudian diserahkan kepada polisi. Mereka tidak bisa melakukan itu sendiri. Oke. Nah, kalau demikian lantas menurut Belimade sebetulnya siapa yang bisa berlaku sebagai oposisi dan bagaimana bentuknya? Nah, ini yang di Indonesia ini sebenarnya harus ada. Kita bukan tidak ada oposisi, ya. Kita punya banyak pihak yang menawarkan pandangan alternatif. Bagaimana negara ini atau visi, ya. Bahkan saya lebih radikal lagi. Orang yang mempertanyakan dasar negara itu boleh eksis, ya. Yang menawarkan gagasan Islam sebagai dasar negara boleh eksis, ya. Tetapi aturan mainnya kan jelas, ya kan. Kita ikut pemilu. Ya kan, ikut pemilu, kemudian mendudukan wakil di parlemen. Kalau mau mengubah sesuatu, ubah dari parlemen. Itu aturan mainnya. Ya. Kan boleh ngomong apa saja, tetapi aturan mainnya itu seperti begini. Jadi ada organisasi yang kemudian ngomong enggak, ini khalifah yang lebih baik. Silakan kalau menurut saya. Dan itu banyak. Ya. Dan jumlah mereka itu lumayan banyak di negara ini. Ya. Dan mereka itu sebenarnya oposisi. Ya. Punya alternatif pembangunan apa yang mereka mau kerjakan, mereka punya jawabannya. Dan sistem ekonomi apa yang mau mereka kerjakan, mereka ada jawabannya. Iya. Nah, yang terjadi sekarang ini yang direpresi. Ya. Direpresi, tidak boleh muncul ke permukaan. Ya. Orang-orang yang berbeda pandangannya, semakin hari itu semakin sulit mengungkapkan pandangan. Ya.
orang kayak saya umpamanya, yang sangat kritikal terhadap pemerintah itu ya, itu mulai sekarang saya pun juga khawatir, hati-hati bahwa suatu saat saya akan terkena gitu ya. Haris dan Fathia mengungkapkan sesuatu yang menurut saya berada dalam koridor kebebasan berbicara, tetapi mengapa mereka kemudian dituntut di pengadilan dengan tuduhan yang menurut saya sangat sumir gitu ya, mencemarkan nama baik, itu sumir sekali gitu. Karena pencemaran nama baik sebenarnya kemudian yang dipertanyakan apa yang menjadi kerugian, ya kan? Apa yang menjadi kerugian dan berapa, kalau kita menghitung apa yang menjadi kerugian, berapa besar sebenarnya kerugian? Apakah pihak yang dicemarkan itu terus kemudian ketika melakukan kontrak batal karena pernyataan Haris dan Fathia? Ya, kalau itu tidak ada kompensasi itu, kalau kita tidak melihat benda realnya secara ini, itu nggak bisa aja kemudian sakit hati aja. Kemudian Anda memenjarakan manusia, memenjarakan orang lain karena Anda sakit hati. Itu nggak bisa. Nggak ada dalam sistem kenegaraan, mau negara modern. Itu sakit hati menjadi dasar untuk mengkriminalisasi orang, itu nggak bisa. Ya. Jadi keadaan seperti ini membuat orang menjadi khawatir, membuat orang menjadi takut. Ya, untuk ini. Tapi di sisi lain, pemerintah kita itu berhasil menghimpun sebuah kekuatan yang cukup untuk mengatakan bahwa mereka adalah pemerintahan yang legitimate, mereka pemerintahan yang sah. Itu betul, gitu ya. Tetapi di dalam pemerintahan yang sah ini adalah biarkanlah suara-suara lain, gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa ya tapi kan bersuara oposisi itu harus kritis, tapi kan kritis harus bertanggung jawab. Kebebasan itu tidak absolut, tidak mutlak katanya begitu kan. Kalau saya mengatakan, sepanjang saya belajar ilmu politik, sepanjang saya belajar tentang negara, yang dikhawatirkan oleh para pemikir itu bukan soal kebebasan, itu soal kekuasaan yang menjadi absolut. Itu yang harus kekuasaan yang menjadi absolut itu jauh lebih berbahaya daripada kebebasan. Ya, kebebasan itu memberikan kita kemampuan untuk berimbang, gitu ya. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu represif, tegas melakukan sesuai dengan koridor hukum, fair play. Ya, itu kebebasan itu membuat kita bergerak di wilayah itu. Gitu ya. Tetapi kalau kekuasaan dibiarkan tanpa imbangan, tanpa check and balances, dan kemudian menjadi mutlak, bisa melakukan apa saja, ya itu sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu, kalau menurut saya, mulai sekarang kita harus berpikir, juga khususnya anak-anak muda, ini berpikir, punya sedikit keberanian gitu ya, untuk mengungkapkan apa alternatif yang lebih baik untuk negeri ini. Wah, Anda bisa mempertanyakan dari hal yang sangat-sangat sederhana. Ya. Mengapa kita tidak punya kesebelasan yang baik? Ya. Cara kita mengorganisir olahraga, khususnya sepak bola di negeri ini, persis seperti kita mengorganisasi negeri ini. Ya. Dikuasai oleh oligarki, kemudian permainan di sana sini, pengaturan skor, wasit dan lain sebagainya, semua mirip sekali. Coba Anda proyeksikan ini ke pengelolaan negara, persis pasar. Kalau Anda menuntut sektor olahraga, khususnya sepak bola yang bersih, ya Anda harus bersuara, Anda harus harus menuntut, gitu ya. Itu perspektif kecilnya. Kemudian itu bisa dilebarkan ke perspektif negara. Oke, sangat menarik, Buli. Nah, kemudian saat ini pun juga sudah dari lama gitu bahwa banyak nama dari unsur militer itu kembali meramaikan bursa pemilu, termasuk juga nanti 2024 gitu. Nah, dari sudut pandang Beli sendiri, kenapa sih kok banyak tentara masuk politik gitu setelah mereka udah pensiun? Ya karena mereka nggak ada kerjaan. Simpel, nggak ada kerjaan. Iya, karena mereka nggak ada kerjaan. Dan yang pertama, dari data yang saya punya, khususnya di pilkada,
itu sangat sedikit TNI Polri yang maju ke pilkada, ya, yang berani mencalonkan diri menjadi calon bupati atau calon gubernur, karena itu betul biaya sangat tinggi. Yang mampu mereka lakukan sekarang itu adalah mereka menjadi operator dari operasi sipil. Mereka cukup baik dalam itu. Mereka bagus dalam manajemen, mereka bagus dalam mobilisasi massa, ya, mereka baik dalam berkomunikasi, melakukan mobilisasi. Cuman mereka itu tidak populer sebagai calon. Ya, mereka tidak saya ada satu kenalan yang bukan kenalan, tapi saya tahu ada satu bupati yang hanya menjabat satu periode. Dia mayor, dia pensiun dini, tapi dia sudah kaya raya, bekerja di Papua, punya jaringan usaha pakaian, gitu. Kemudian dia maju, menjadi bupati selama satu periode. Dan akhirnya dia mendapati ternyata lebih menguntungkan jadi tentara plus pengusaha daripada menjadi bupati. Pusing katanya, ya, pusing menjadi bupati, mengurusi masyarakat. Dan itu memang bukan masalah gampang. Ya, bukan masalah gampang. Ada politisi sipil itu jauh lebih cakap melakukan itu ketimbang politisi militer itu, ya. Dan mereka tidak punya fleksibilitas, ya. Dan tentara kalau dia sudah keluar dari organisasinya, dia tidak jadi apa-apa, ya. Banyak orang mengatakan bahwa mantan Panglima ini akan jadi wapres. Enggak, saya tidak percaya. Karena apa? Karena nilai elektoral mereka sebenarnya kecil sekali dalam sistem politik demokratis yang kita miliki sekarang ini. Jadi ya kemampuan mereka adalah menjadi pelaksana gitu, eksekutor dari apa yang tim kampanye sudah lakukan. Berarti menjadi man behind gitu ya? Iya, the man behind, menyodorkan biasanya mereka tidak menyodorkan ide atau konsep. Itu lebih pada politisi sipil yang jauh lebih ahli. Tapi mereka biasanya menawarkan bagaimana memobilisasi ini, bagaimana membuat organisasi yang baik, ya, organisasi teritorial yang baik. Mereka jago dalam hal itu. Ya. Lebih dari itu saya kira enggak. Dan saya kira tidak ada tidak ada militer yang sekarang terkemuka gitu ya, yang diterima oleh banyak orang gitu ya, dan hampir bisa dipastikan dalam politik, mungkin dalam pemilihan presiden nanti gitu, hampir bisa dipastikan bahwa calon wakil presiden atau calon presiden itu, ya, Prabowo Subianto itu mantan jenderal, tapi kan mantan jenderal yang sudah kalah berkali-kali dan tidak pernah menang. Kalau sekarang dia menang, oke lah, sudah pengalaman bertarung di pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, ini keempat kalinya dia ini, ya sudahlah, kalau dia menang ya tidak, agak inilah, karena dia sudah cukup disipilkan. Oke. Dan ini pertanyaan terakhir, Bli. Nah, akhir-akhir ini militer nih banyak yang mengadakan kerjasama dengan kampus-kampus gitu. Nah, apakah ini juga salah satu strategi gitu untuk menjelang 2024 atau ya mungkin ada pandangan lain, Bli? Ya, mereka berusaha. Ya, mereka kan punya golden day ya. 32 tahun di bawah Orde Baru mereka melakukan semuanya apa saja. Mereka masih terkenal dengan itu. Tetapi satu hal yang mereka tidak bisa membangun aliansi antara kampus dengan militer. Ya. Kalau dulu kan tahun 65 kan kalau mereka masih bermimpi tahun 65 ya, mereka membangun aliansi antara mahasiswa dengan militer sehingga menjadi rezim Orde Baru gitu ya. Pada awalnya gitu, sebelum mahasiswanya juga ditendangin. Kemudian kalau sekarang mereka mau berusaha seperti itu lagi, saya kira jalannya berbeda ya. Masyarakat sipil atau universitas, pengetahuan universitas itu juga sudah sangat berubah, dan saya kira kampus juga tidak akan pernah mau lagi didikte oleh militer. Itu yang elemen yang paling penting gitu ya. Apapun juga, saya nggak bisa membayangkan seorang jenderal bintang 2 terus kemudian bilang ke rektor UGM, pokoknya kamu dukung saya. Nggak akan itu terjadi.
atau bahkan setingkat kolonel sekalipun bilang pada seorang bupati, "Wah, kamu harus begini begini begini." Enggak, ya. Sekarang bupatinya yang Kapolres yang lebih didengarkan oleh bupati ketimbang komandan kodimnya gitu ya. Mereka jelas secara politik pengaruhnya sangat. Jadi dan juga sangat turun, dan juga kemampuan mereka itu juga semakin untuk terlibat dalam politik itu semakin terbatas. Yang menurut saya ini baik untuk kita, baik untuk Indonesia. Ya, dan di masa depan kita mengharap mereka lebih profesional, mengambil posisinya benar-benar sebagai organ pertahanan negara. Itu yang paling penting. Karena kita membutuhkan mereka untuk mempertahankan negara ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ya, Bu Made. sama-sama.